Allah menjamin siapa yang baca Al-Waqiah setiap malam tidak akan ditimpa kemiskinan. Tidak miskin dan kaya itu berbeda. Jangan para hadirin salah paham, baca Al-Waqiah datang mobil baru, datang rumah mewah, tidak. Ada orang kaya tapi miskin jiwanya. Ada orang miskin dalam hitungan tapi kaya dia punya jiwa. Yang baca Al-Waqiah itu hidupnya akan merasa cukup selalu. Maka bacalah Al-Waqiah, tapi catatannya setiap malam, karena begitu kata Nabi. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan siapa yang jauh dari zikir menyebut nama Allah, maka setan akan menguasainya dan dia akan menjadi teman sejatinya setan. Faqala fi ayatin ukhra, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang jauh dari berzikir, maka hidupnya akan sesat dan hari kiamat dia dikumpulkan bersama orang-orang yang dalam keadaan buta. Sadaqallahul azim, surat Az-Zukhruf ayat 36 dan surat Taha ayat 124. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya selaku khatib kembali mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan surat Taha ayat 124, seperti yang tadi telah kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya manusia berzikir kepada Allah. Di surat Az-Zukhruf Allah menjamin siapa yang tidak berzikir maka setan akan menguasai hidupnya dan dia akan menjadi kawan sejatinya setan. Di surat Taha Allah menjamin siapa yang tidak berzikir maka hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Dua ayat ini cukuplah bagi kita untuk menjadi dasar untuk mengatakan betapa pentingnya zikir dalam kehidupan setiap manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu zikir itu sangatlah banyak. Akan tetapi di dalam Al-Quran ada satu zikir yang Allah sebut sebagai zikir terbaik, yang dalam bahasa Allah disebut zikrun mubarak. Apa itu zikir terbaik? Adalah menjadikan Al-Quran sebagai zikir. Lihat firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-50, wa hadza zikrun mubarak anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini Al-Quran adalah zikir yang paling diberkahi oleh Allah yang kami turunkan. Maka kenapa kamu tidak menjadikannya sebagai pilihan untuk berzikir? Kenapa Al-Quran ini disebut zikir yang paling diberkahi? Kalau para hadirin membaca zikir seperti subhanallah, alhamdulillah,
Allahu Akbar dan seterusnya, maka pahalanya dihitung per kalimat yang kita baca. Ada yang 33, ada yang 100 dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran yang kita jadikan zikir, bagaimana janji Allah dalam hadis At-Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapat 10 kebaikan. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai zikir, maka kebaikannya, pahalanya dihitung per banyak huruf yang dia baca. Itulah salah satu alasan kenapa Al-Quran disebut zikir yang paling diberkahi. Namun demikian, di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan ayat-ayat atau surat-surat tertentu yang jikalau ingin dijadikan zikir, maka ayat itu punya kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Coba kita lihat. Pertama, hadis riwayat Bukhari, ketika Abu Hurairah diajarkan oleh seseorang pencuri yang dia tangkap, yang sejatinya setanlah yang menyamar menjadi pencuri, yang kemudian diadukan kepada Nabi. Apa katanya? Iza awaita ila firashika, bila engkau sudah berada di atas kasurmu, di atas tempat tidurmu, faqra, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi Al-Baqarah 255. Bila engkau hendak tidur membaca ayat kursi, maka fa innaka lan yazala alaika minallahi hafizun wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Allah akan menjagamu dari segala keburukan dan setan tidak akan berani mendekat kepadamu sampai waktu subuh. Yang mengajarkan ini adalah setan sendiri. Setan mengajarkan ke Abu Hurairah dan Nabi membenarkan, siapa yang membaca ayat kursi menjelang tidur, Allah jaga dia dan setan tidak akan berani mendekat sampai subuh. Maka kalau ada orang yang tidak bangun subuh, tidak bisa salat subuh ke masjid, kata Nabi, itu setan kencing di telinganya. Kenapa setan kencing di telinganya? Karena dia tidak baca ayat kursi menjelang tidur. Bila hadirin mau tidur, bacalah ayat kursi, insya Allah subuh akan terbangun. Kenapa? Karena setan sendiri yang berjamin dia tidak akan mendekat kepada siapa saja yang membaca ayat kursi ketika sedang berada di atas tempat tidurnya. Yang kedua, hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud, kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayat tasfa'u li sahibiha. Ada satu surat dalam Al-Quran jumlahnya 30 ayat. Kalau itu rutin dibaca, maka pembacanya akan mendapatkan syafaat mulai dari alam barzah sampai nanti ke depan pintu surga. Bila orang rajin membaca yang 30 ayat ini, kata Nabi, maka dia akan mendapat bantuan khusus sejak mati sampai nanti ke depan pintu surga. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang 30 ayat? Kata Nabi, tabarakallazi biyadihil muluk, lazimkanlah olehmu membaca surat Al-Muluk. Para hadirin yang rajin membaca surat Al-Muluk, maka kelak akan nyaman perjalanannya sejak kematian sampai nanti hisab selesai di akhirat kelak. Itulah janji Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, hadis dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi, man qara'a suratal waqi'ah fi lailatil fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, catatannya setiap malam dia baca Al-Waqi'ah, mulai maghrib sampai subuh, terserah pilih waktunya. Kata Nabi, Allah menjamin orang itu tidak akan ditimpa kemiskinan. Allah menjamin siapa yang baca Al-Waqi'ah setiap malam tidak akan ditimpa kemiskinan.
Tidak miskin dan kaya itu berbeda. Jangan para hadirin salah paham, baca Al-Waqiah datang mobil baru, datang rumah mewah, tidak. Ada orang kaya tapi miskin jiwanya. Ada orang miskin dalam hitungan tapi kaya dia punya jiwa. Yang baca Al-Waqiah itu hidupnya akan merasa cukup selalu. Maka bacalah Al-Waqiah, tapi catatannya setiap malam, karena begitu kata Nabi. Yang keempat, hadis riwayat Ad-Darimi. Man qara'a surat al-Kahfi lailatal jum'ah adaa'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal al-baitil atiq. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka hidupnya akan diterangi oleh Allah. Bahkan alam barzahnya menjadi tempat yang paling terang kelak. Para hadirin, kalau ingin nanti alam barzahnya terang, tidak sempit, riang di dalamnya, maka amalnya bacalah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Berapa ayat terserah yang kita mampu. Karena itu para hadirin, kalau kita tak mampu membacanya di malam hari, bacalah di siang hari Jumat ini. Para hadirin yang jika kalau sibuk misalnya, sebelum azan itu datanglah lebih cepat ke masjid. Jangan tunggu dulu azan ke masjid. Agak seperempat jam menjelang azan datanglah ke masjid. Bacalah Al-Kahfi. Jaminannya, kalau kita meninggal dunia, alam kubur kita akan diberi cahaya yang sangat terang. Itu kalau kita mau, tapi kalau tak mau, itu terserah masing-masing saja. Berikutnya kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Siapa yang membaca surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44, siapa yang baca surat Ad-Dukhan di malam hari, syaratnya malam hari, dan tak mesti tiap malam, maka di malam dia membaca surat Ad-Dukhan itu kata Nabi, turun 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya sampai pagi. Bila para hadirin baca Ad-Dukhan malam nanti, 70.000 malaikat turun memintakan ampun atas dosa kita sampai pagi. Kalau ada orang baca Ad-Dukhan malam itu meninggal hari itu, maka surga menantinya. Kenapa 70.000 malaikat senantiasa memintakan ampun untuknya? Itu hebatnya membaca surat Ad-Dukhan. Hadis yang keenam, hadis riwayat Ibnu Hibban. Kata Nabi, inna likulli syai'in kalban. Segala sesuatu punya jantung. Jadi semua punya jantung kata Nabi. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Maka siapa yang membaca surat Yasin, maka kata Nabi sama dengan membaca Al-Quran asyara marrat 10 kali. Kalau kita khatam Al-Quran 10 kali, maka setara pahalanya dengan membaca sekali Yasin. Karena kata Nabi, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Tapi tentu jangan dipahami Yasin saja yang dibaca, tak usah baca Quran lagi. Karena kalau sudah baca Yasin 10 kali Al-Quran, itu apalagi capek-capek baca Al-Quran sebanyak-banyak itu. Ini nilainya, keutamaan surat Yasin itu begitu kata Nabi. Kalau ingin dijadikan zikir Al-Quran, salah satunya Yasin, dengan nilai yang khusus seperti itu. Yang ketujuh, hadis riwayat Muslim, iza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki. Bila seseorang membaca ayat sajadah lalu dia bersujud setelah membaca ayat sajadah itu, maka setan menangis, lari tunggang langgang sambil menangis. Kenapa setan menangis? Setan berputus asa dari orang itu, karena nama orang itu sudah dipampangkan di pintu surga. Ada orang baca surat As-Sajadah, dia bersujud, setan lari sambil menangis. Kenapa? Karena nama orang itu sudah setan melihat ada di depan pintu surga. Karena itu, bacalah surat Sajadah ini. Kalau tidak sempat baca, datang sajalah ke masjid subuh Jumat. Biasanya subuh Jumat itu ada itu sujud tilawah. Minimal sekali seminggu.
cantumkan nama kita di depan pintu surga. Begitulah kata Nabi. Kalau ingin menjadikan Al-Quran sebagai zikir, maka surat Sajadah salah satunya. Yang kedelapan, hadis At-Tirmizi. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad faqad qara'a sulasal Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai, maka pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau dia baca 3 kali berarti 1 Al-Quran. Tapi jangan hanya ini saja yang dibaca tentunya. Tapi ini menunjukkan keafdalan, keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang kesembilan, hadis riwayat Ibnu Hibban. Innaka lan taqra suratan ahabba ilallah. Kata Nabi, kalau kau ingin baca 1 surat saja, bacalah surat yang paling dicintai oleh Allah. Apa surat yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, katakan bacalah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi surat Al-Falaq itu kata Nabi itu surat ahabbu ilallah, surat yang paling dicintai oleh Allah. Yang terakhir hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, qad anzalallahu alayya ayatin lam yura misluhunna. Telah diturunkan kepada saya 1 surat yang tidak ada surat manapun yang bisa menandinginya. Apa 1 surat yang tak ada yang menanding itu? Kata Nabi, bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah surat Qul a'udzu birabbin nas. Paling tidak, inilah 10 surat yang Nabi sebutkan secara khusus kalau kita hendak menjadikannya zikir. Bila ingin baca semua, alhamdulillah. Kalau tidak, sebagian. Kalau tidak, pilih 1 saja di antara yang disebutkan tadi. Ada surat, ada ayat kursi, ada surah Al-Muluk, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Kahfi, ada Ad-Dukhan, ada Yasin, ada As-Sajadah, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Sekarang semua ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita ingin selamat di akhirat, cara selamat sudah ditunjukkan. Yang tidak mau selamat, nah, itu terserah kepada pilihan kita. Tugas kita, tugas Nabi hanya memberi peringatan dan menyampaikan, maka ikuti saja, insya Allah hasilnya nanti kita lihat setelah kita meninggal dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.